Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbal yang berbalut sedekah. Nah, seperti apa kita bahas. Pertama, ini namanya sebenarnya agak aneh. Tumbal berbalut sedekah. Ini seperti apa contohnya? Nah, sering di dalam masyarakat kita setelah kita terkena bencana, sakit parah, ataupun memolo terjadi karena suatu hal, terus kita mengeluarkan sedekah berupa selamatan ataupun makanan yang kita bagikan. Tetapi di sini makanan itu diniatkan bukan karena syukuran ataupun sebagai rasa welas kita ataupun rasa syukur kita pada Gusti Allah, tetapi digunakan sebagai imbal sehat, tukar sehat kepada yang diberikan sedekah itu. Loh, kok aneh? Nah, ini banyak terjadi ya. Makanya di Jawa ini, terutama di Jawa ya, itu banyak sekali. Makanya harus hati-hati. Nah, seperti apa tahu contohnya? Nah, kita bahasnya. Tumbal berbalut sedekah. Sebenarnya ini tidak berbeda dengan basangan. Kalau orang Jawa dulu basangan. Jika ada orang yang mengambil uang ataupun sesuatu di jalan, di situ terjadi akad. Jika ada orang yang mengambil, maka memolo ataupun kesialan akan berpindah dari tangan A ke tangan B, terutama yang mengambil, karena suatu perjanjian. Nah, itulah namanya basangan. Ini sebenarnya istilahnya transfer memolo ya ini. Tetapi ini lebih diibaratkan sebagai sedekah, tetapi sebenarnya tumbal. Seseorang yang sakit parah ataupun yang memiliki memolo di dalam dirinya, kesialan ataupun sukerto, sial terus, suatu ketika beliau ini bernadar, jika sembuh saya akan sedekah sekian. Nah, nadar inilah sebenarnya sebagai pengganti. Mereka biasanya menyembelih korban, menyediakan sesaji ataupun memberikan caosan dahar. Caosan dahar di sini dalam arti adalah berupa obor rampe ataupun sedekah yang berupa beras ataupun yang lainnya diberikan kepada orang-orang tertentu yang nantinya si penerima itu akan menukar kesehatannya ataupun kemujurannya oleh kemalangan si pemberinya. Loh, rumit ya Mbak ya? Iya, rumit memang. Nah, makanya ini sebenarnya tumbal berbalut sedekah. Kok bisa rumit seperti itu ya? Bisa sekali. Karena di situ ada akad bahwa jika yang menerima sedekah ini, maka otomatis dia akan mengambil kesehatan, kemujuran untuk mengganti kemalangan dan kesakitan yang diterima oleh si pemilik sedekah tadi. Nah, itu yang terjadi. Tetapi ini ada penawarnya. Diterima tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang pasti ada caranya. Sebenarnya jika ada yang memberikan sedekah berupa mungkin adalah sembako ataupun beberapa biasanya adalah berkat ya. Berkat itu nasi dengan berbagai obor rampenya diberikan kepada seseorang. Ketika terjadi akad, ini adalah berkat dari si fulan sama si A karena sudah sembuh dari sakitnya tuh. Nah, ketika menerima itu, harusnya si penerima itu memberikan ada ijab ada kabul. Kalau tampi nggih, saya terima, semoga si fulan segera sembuh, menemukan kebahagiaan, menemukan kesejahteraan, menemukan kesehatannya, diliputi oleh keberkahan. Itu cara boleh terus dibacakan Al-Fatihah dengan menyebut nama si fulan. Setelah itu baru diterima, dimakan tidak apa-apa.
karena nantinya sedekah itu menjadi berkah dari Gusti Allah untuk beliau yang memberikan sedekah ini, agar ditukar dengan doa, bukan ditukar dengan kesehatan ya. Nah, ini berbeda. Nah, terus ada nggak jenis lain, Mbak? Jenis lain seperti yang itu tadi, sedekah berbalut tumbal, tumbal berbalut sedekah tadi ya. Banyak sekali. Orang Jawa zaman dulu itu sebenarnya itu kalau diibaratkan itu salah dongo ya. Salah dongo itu salah pengertian, bukan dongo yang salah, tetapi salah pengertian. Pengertiannya seperti ini. Kita dulu zaman dahulu ketika orang itu sawan-sawanan bocah kita ambil bocah sawan-sawanan itu, terus bancaan itu ya mengundang anak-anak kecil, terus diberikan makanan ya berupa ya semacam-macam lah, nasi dengan berbagai urap-urap dan sebagainya diberikan kepada anak-anak yang di sana, dikasih makan. Dulu senang banget seperti itu. Tetapi ada yang salahnya seperti apa? Salahnya adalah ada akad, ada ijab kabul. Muga-muga tangisi dibuang dalan, muga-muga tangisi digawa wong, muga-muga senenge teko saka wong-wong sing asih marang bocah iki. Nah, ini sebenarnya salahnya salah kaprah loh ya, salah bukan salah pengertian ya. Pengertiannya di sini itu salah. Salahnya apa? Seharusnya bukan dioperkan, itu kan sebenarnya dioperkan kepada orang. Tangisnya digawa uang, sebenarnya bukan digawa uang, tangisnya hilang. Teko marang uang, teko seneng, teko asih marang bocah iki. Harusnya seperti itu. Tangisnya hilang, datang kebahagiaan dari orang yang datang menjenguknya. Harusnya seperti itu. Tetapi dongane itu salah, walaupun itu benar. Nah, makanya ketika anak-anak yang memakan itu ada yang sakit, nanti demam, nanti tangis-tangisan, gelutan gitu. Itu karena apa? Kebahagiaannya diambil, ditukar ke situ. Itu bagi yang percaya. Kalau yang tidak, ya monggo. Nah, makanya harusnya ketika seperti itu dongake. Setelah selesai ada ujar seperti itu, muga-muga tangis digawa dibuang dalan, anak-anak senenge digawa teko rene karo kanca-kancane. Nah, seperti itu harusnya dibacakan nama asli jabang bayinya tadi yang sakit, dibacakan Fatihah oleh orang-orang di situ. Setelah itu diaminkan. Nah, ini berkah Allah itu datang di situ, bukan dibawa oleh orang-orang yang datang makannya, seolah-olah itu transfer memolo, tukar memolo ya. Itu salah sekali. Nah, semoga ini bermanfaat. Kita tidak boleh ya sedekah itu berbalut tumbal berbalut sedekah. Harusnya itu dibalik, menyedekahkan tanpa harus menumbali. Karena apa? Yang namanya sedekah itu bagaimanapun adalah upaya untuk membersihkan harta diri, ditukar dengan kesehatan, kebahagiaan oleh diri kita sendiri. Yang memberikan adalah Gusti Allah, bukan mengambil daripada yang lain. Itulah yang benar, bukan mengambil paksa seolah-olah bahwa inilah kebahagiaanku yang aku ambil dari kebahagiaanmu. Nah, ini semoga yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.